Kembali di channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. Gimana teman-teman kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Ya, semoga kabar kalian selalu baik-baik saja ya. Selalu diberikan kesehatan, keselamatan diri kalian maupun keluarga kalian ya. Dan jangan lupa subscribe channel saya, channel Gibson Raditya Aprianto. GIBSONRADITYA Gibson Raditya Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten tentang react sebuah kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, di negara plus 62 ini. Karena selalu bermunculan ya kejadian-kejadian yang harus dibahas. Kenapa kok sebagian orang atau sebagian warga plus 62 maksudnya nggak sebagian ya, beberapa aja sih, beberapa oknum, bisa dibilang oknum warga plus 62 ini melakukan hal-hal yang kayal, hal-hal yang konyol, hal-hal yang tolol. Apa mereka ketika melakukan sesuatu itu nggak berpikir dahulu apa dampaknya gitu teman-teman. Dan gimana teman-teman hari ini, apakah kalian masih gelisah atau masih galau? Ya kalau yang masih gelisah atau galau, moodnya dikembalikan lagi ya, agar supaya semangat lah. Karena ketika kita menjalani sesuatu itu harus semangat. Kalau nggak semangat rasanya itu nggak enak gitu teman. Jadi kalian ketika menjalani sesuatu harus semangat, harus ikhlas gitu. No ngeluh. Ya ngeluh itu wajar sih, tapi kan kalau ngeluh terus kan nggak ada perubahan. Lebih baik kita ketika ada keluhan lebih baik dipendam, kita lakukan sesuatu ya, daripada ngeluh terus nggak ada perubahan. Kan yang rugi kalian sendiri ya itu teman-teman. Seperti biasa ya, di video kali ini saya akan mereact ya kejadian-kejadian yang ada di Indonesia, video-video yang bisa dibilang video-video kayal ya. Bukan videonya tapi orang yang dalam video itu. Dan sedikit ngobrol aja. Hari ini kan tanggal merah kan, karena saya shoot video ini hari Rabu tanggal 1 Juni. Awal bulan buat video, mengawali bulan dengan membuat konten. Dan harus semangat ya gitu. Intinya harus semangat lah, semangat itu sangat penting. Oke, daripada basa-basi, kita langsung aja melihat beberapa video yang akan saya react. Detik-detik seorang pria yang diduga polisi Indra menyamar sebagai penonton balap liar dan tiba-tiba menangkap pelaku balap liar. Indranya langsung menangkap, yang lain langsung kabur teman-teman. Langsung kecer. Bangsat. Lagi set. Seorang pengemis diduga pura-pura cacat di Pasar Bengkok, Ciledug. Seorang pengemis di kawasan Pasar Bengkok, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang viral sebab keterbatasan fisiknya untuk mengemis rupanya diduga hanya berpura-pura. Seorang pria tersebut diketahui pengemis dengan cara ngesot alias berjalan menggunakan tangan dengan posisi duduk sambil menyeret tubuhnya. Pengemis itu tampak sedang duduk di pinggir jalan lalu dihampiri pengendara sepeda motor. Kemudian pengemis ini berdiri dan mentumpangi sepeda motor tersebut. Ini loh, ketika mungkin sebagian orang yang dalam arti cacat beneran ya, cacat beneran, ininya dia mengharapkan kesempurnaan tubuh ya. Dan ini siapa? Ini nggak tahu cewek atau cowok ya, mungkin bapak-bapak. Dia sudah diberi kesempurnaan tubuh ya, ininya lengkap, malah berpura-pura menjadi pengemis yang cacat. Ininya yang tidak bisa berjalan, tidak mempunyai kaki. Kan logikanya nggak masuk akal ya. Kalau diambil beneran kakinya, kan dia sendiri ya gitu, yang repot. Aduh. Dan ini ada yang komen, semoga Allah mengabulkan keinginannya, amin. Dan ketika naik motor ini, motornya dimiringin. Sudah tahu ya, ini pengemisnya kakinya normal, kok dimiring kenapa? Dan saya bingungnya, ini yang nyusul ini siapa? Ataukah bapak-bapak Gojek? Tapi ya masa pengemis Gojek sih, nggak tahu ya, mungkin saudaranya juga bisa gitu. Kipi gitu. Bangsat goblok. Mobil ini neduh di pohon sebelum lampu merah demi hindari panas. Padahal jarak lampu merah masih jauh, sekitar 100 meter. Akhirnya jalan menjadi macet padahal di depan tidak ada mobil. Padahal ini ada. Ini mobilnya ngapain di sini? Niup di pohon. Nah, depan ini ada stand kosong ya, sekitar mungkin 4-50 meter ya. Aduh, kok bisa ya dengan orang seperti ini? Maksudnya kok jalan pikirannya gimana ya? Maksudnya dia itu mikirnya gimana? Udah tahu lampu merah kan dia naik mobil ya. Logikanya naik mobil kan di dalam sudah ada AC.
sudah teduh lah. Kenapa kok mobilnya masih di IUP? Yang takut kepanasan ini orangnya atau mobilnya? Masalahnya itu loh. Duh, tolol tolol. Kayak gini kalau saya pribadi ya, di belakangnya saya bel terus lah, supaya maju. Kayak gini kan seenaknya sendiri, memakai seolah-olah itu jalannya sendiri. Ini ada yang komen, "Indonesia stop ngelem." Wus, tua lolo. Yutowola, pemuda ini melakukan aksi berbahaya berpakaian seperti pocong untuk menakuti pengguna jalan yang lewat. Nah, ini masalahnya kalau yang ditakut itu nggak takut nggak masalah. Tapi ketika yang ditakut ini takut, akhirnya gupuh, lalu bisa menabrak atau istilahnya kaget, hilang kendali, malah bisa menabrak kan malah membahayakan kan nalarnya itu loh. Saya bingung ya, maksudnya motivasinya apa? Kayak gini apa hanya konten? Kalau membuat konten ya dipikir dulu lah, maksudnya dampaknya itu gimana gitu loh. Maksudnya dampaknya itu merugikan orang lain atau enggak? Kayak gini kan ya bener sih niatnya itu membuat konten, tapi kan kayak gini nggak lucu lah, lebih ke membahayakan ya. Kayak gini kalau ada yang lebih kayak dia menakuti orang dan orangnya itu emosi dia ditabrak kan yang rugi kan dia sendiri ya. Seorang pengemis diduga pura-pura pincang untuk mendapatkan belas kasihan dari warga. Kalau tadi pura-pura cacat nggak bisa jalan, ini pura-pura pincang. Iya, sikiku tugel, kakiku putus. Assalamualaikum. Maksudnya motivasinya apa ya dengan orang seperti ini? Ya tahu sih, maksudnya kan emang mungkin pandemi ini kondisi ekonomi juga susah ya, tapi kan ada hal-hal yang lain yang lebih halal ya, lebih bisa dicari ya, seperti tukang parkir atau lain sebagainya. Cuma kan mungkin saya nggak sok bilangnya, cuma kan lebih apa ya, patutnya kayak pantasnya itu bekerja yang lebih halal lah, daripada berbohong seperti ini, pura-pura kaki pincang, padahal yang di atas sudah memberikan kesempurnaan, tubuh yang sehat bisa jalan sempurna, ini malah disalahgunakan. Kalau dibikin pincang beneran dia yang bingung, dia malah kerepotan gitu. Lah iki wis angel-angel brak. Ayo syukur. Piye karepe iki? Nah itu. Ini yang salah jelas aja menurutnya. Ini namanya mobil mau parkir ke dalam rumah ya. Ini pengendara lain sudah apa ya? Berhenti. Lah ini malah nyelonong dadat. Malah lihat belakangnya sudah tahu ini mau mundur kok masih tetap terusan tolol gitu loh. Ayo otake lho. Wis beset wis mobilnya beset. Kayak gini sering terjadi ya, soalnya gini, ketika saya setiap habis keluar, saya parkir di dalam garasi ya, ketika saya mundur pasti ada ya, orang-orang yang naik motor itu mesti nyelonong. Maksudnya nggak mau berhenti, apa ya, memberikan jalan dulu. Maksudnya ngotot, nggak tahu ya, dia buru-buru kenapa, karena apa. Kan kayak gitu kan nggak sampai 5 menit ya, cuma berapa 1 menit, 2 menit cukup ya, hanya sekedar menunggu aja. Nggak sabar berakibat fatal. Oke, mantap, Bung. Mantap, pintar. Inilah pemuda Indonesia sebenarnya melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang membantu masyarakat yang sedang mengalami keresahan-keresahan jalan rusak gitu, teman-teman. Karena kan jalan-jalan rusak kayak gini kan harus apa ya, segera ditindaklanjuti. Kalau enggak, lubang kayak gini terus bahayanya ketika waktu hujan. Waktu ada genangan air, ada pengendara motor lewat, nggak tahu, keblegong bisa jatuh. Nah, kalau jatuh di belakangnya ada kendaraan kencang, mobil, set, hilang. Nah, makanya itu, teman. Pemuda ini harus kita apresiasi karena melakukan hal yang benar. Apakah pemerintah daerah situ tidak melakukan tindakan cepat untuk menembel jalan-jalan yang berlubang, karena jalan-jalan berlubang ini sangat berakibat fatal ya, teman-teman. Bahayanya apa? Kalau ketika malam mungkin ada pengendara lain yang khususnya motor ya, yang nggak tahu, yang mungkin matanya kurang jelas, itu kalau nggak kelihatan juga bisa bahaya ya. Kalau sampai terkena lubang itu kan membuat ketika berkendaraan tidak stabil, bisa oleng, bisa jatuh. Wedah. Kok bisa ya?
Detik-detik gerobak seorang bapak tertabrak kereta api di daerah Gantung. Gerobaknya itu parkir di mungkin sudah terkena rel, kalau enggak itu kayak memasuki area rel lah dan ada kereta lewat. Mungkin bapak itu lalai ya, maksudnya dia nggak berpikir kalau ada kereta lewat ketika dia parkir, ternyata ada kereta lewat. Ya untungnya gerobaknya aja yang nggak sama bapaknya gitu loh. Kan masih ada space yang lain ya untuk parkir. Aduh, piye ki, mau untung malah buntung. Itulah sebagian warga plus 62 ini yang melakukan hal-hal yang kayal, hal-hal yang konyol teman-teman. Sudah sekian dulu teman-teman video react untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Kipsara Titi Aprianto. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel saya bisa berkembang dan saya bisa lebih semangat lagi lah membuat konten-konten yang meriak sebuah kejadian-kejadian di negara plus 62 ini. Yaitu teman-teman beberapa video yang mungkin membuat kita bergeleng-geleng. Kenapa kok sebagian orang melakukan hal-hal di luar kita kalau kita berakal sehat. Selalu, karena saya pribadi selalu mempertanyakan kenapa kok bagian orang-orang ini melakukan hal seperti itu. Apa ya mereka nggak berpikir dulu ya teman-teman. Musibah sama melakukan hal sesuatu yang konyol itu beda ya, beda jauh ya teman-teman. Kalau musibah kan lebih tepatnya kayak hal yang tak terduga. Tapi kalau kayak gini kan emang disengaja, emang nggak berpikir lah sebelum bertindak gitu teman-teman. Apalagi ya, itu aja teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Saksikan terus video saya di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Peace.